Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di channel My Studio Akustik, di mana kita akan membahas akustik ruang secara lebih mendalam. Sekarang di video kali ini kita akan bahas salah satu gedung konser atau concert hall yang memiliki desain arsitektur yang unik dan juga yang pastinya desain akustik ruang itu yang menarik untuk kita bahas. Dan seperti yang kalian udah lihat di videonya, di video kali ini kita akan bahas mengenai Walt Disney Concert Hall. Buat kalian yang belum tahu, jadi Walt Disney Concert Hall resmi dibuka untuk umum pada tahun 2003 dan Walt Disney Concert Hall ini itu sendiri merupakan salah satu simbol dari kota Los Angeles dan biasa digunakan juga untuk acara-acara seperti seni dan juga acara-acara seperti musik. Dan di video kali ini kita akan bahas satu persatu mulai dari sejarah, konsep desain akustik ruangnya, dan yang paling penting kita juga akan bahas mengenai hasil pengukuran akustik yang sudah kita dapatkan. Nah, sekarang langsung aja kita akan masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu kita akan membahas mengenai sejarah dari Walt Disney Concert Hall. Nah, jadi kita sudah rangkum beberapa data yang kita dapatkan dan langsung aja kita akan masuk ke poin pembahasan yang pertama, yaitu sejarahnya. Jadi pada awalnya rencana pembangunan dari gedung ini itu bermula pada tahun 1987 ketika istri dari Walt Disney atau Lillian Disney itu mendonasikan 50 juta US dollar atas nama almarhum suaminya. Nah, setelah setahun kemudian Frank Gehry terpilih menjadi arsitek concert hall ini dan setelah memenangkan kompetisi desain, namun karena mismanagement dan juga kondisi politik pada saat itu, manajemen dan juga kondisi dimulai pada tahun 1996. Nah, seiring berjalannya waktu, Walt Disney Concert Hall ini tuh sendiri selesai dibangun dan menjadi salah satu tempat di distrik pertunjukan Los Angeles, California pada tahun 2003. Nah, setelah itu gedung ini menjadi rumah bagi Los Angeles Philharmonic dan bangunan ini terkenal akan arsitektur yang unik dan juga kualitas akustik yang mumpuni. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin pembahasan yang kedua, yaitu mengenai poin building design and konsepnya. Nah, jadi untuk bagian eksteriornya sendiri, gedung ini memiliki ciri khas yaitu bentuk lengkungannya dan dominasi material yang digunakan sendiri yaitu adalah material stainless steel. Nah, di dalam gedungnya sendiri dibagi menjadi beberapa tempat bagian. Yang pertama yaitu adalah aula musik konsernya itu sendiri, yang kedua yaitu adalah chamber music hall-nya, dan ada area resepsionisnya sendiri dan juga ada foyer space-nya. Dan yang terakhir yaitu adalah bagian backstage dan juga ada area kantornya. Dan kapasitas bangku penontonnya sendiri untuk di gedung ini yaitu adalah 2.265 bangku penonton. Dan untuk desain bagian dalamnya sendiri, di sini bangku-bangkunya itu didesain mengelilingi bagian panggung utamanya, jadi berbentuk seperti amphitheater. Buat kalian yang belum tahu, jadi desain amphitheater ini itu adalah desain di mana panggungnya itu terletak pada bagian bawah, kemudian dikelilingi oleh bangku-bangku penonton yang mengelilingi di bagian panggungnya itu sendiri. Dan yang pastinya desain amphitheater ini sudah kita temui sejak lama. Dan salah satu hal yang paling mencolok dari desain di dalam gedung ini yaitu adanya pipa organ yang ada di dalam gedungnya itu sendiri dan dia letaknya ada di belakang bangku penontonnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai desain akustiknya. Nah, jadi ruangan ini didesain oleh ahli akustik dari Jepang yaitu adalah Yasuhisa Toyota. Nah, pada salah satu interview di sini Yasuhisa Toyota mengatakan bahwa di dalam gedung ini memiliki konsep natural akustik di mana dapat digunakan tanpa pengeras suara dan juga mikrofon di dalamnya. Because the acoustics in which we're working for is natural acoustics. So we don't use the microphone, we don't use the loudspeaker. Dan dia juga mengatakan bahwa salah satu aspek penting dalam pembuatan akustik di dalam ruangan ini yaitu adalah mengenai bentuk arsitektur yang digunakan dan juga material yang digunakan di dalam ruangan ini. Nah, jadi kalian bisa lihat di dalam gambar ini, jadi bagian atas ruangannya itu terdapat panel reflektor yang melengkung dan yang membuat suara dalam ruangan ini bisa terdengar dengan jelas yaitu adanya panel reflektor di bagian atas ruangannya. Nah, jadi secara singkat, ketika suara dipancarkan di bagian gedungnya itu sendiri, maka suara yang akan dipancarkan itu akan terpantul ke bagian reflektor, kemudian akan dipancarkan kembali ke berbagai sisi ruangannya itu sendiri oleh si reflektor panelnya itu sendiri.
Nah, sekarang kita akan mulai membahas secara detail mengenai material yang digunakan di dalam ruangan ini. Nah, jadi kita sudah dapat sumber yaitu dari Nagata Acoustic. Di sini untuk di bagian ceiling, terutama di bagian atas ruangannya ya, atau bagian ceilingnya, di sini dia menggunakan Douglas Fir. Dan juga di bagian tembok, di sini ada beberapa juga yang menggunakan Douglas Fir. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, jadi Douglas Fir ini merupakan salah satu jenis pohon yang hanya tumbuh di bagian negara tertentu. Dan untuk di bagian kursi penontonnya sendiri, di sini dia hanya menggunakan kain seperti biasa. Dan seperti yang kita tahu bahwa untuk di bagian kursi penonton dengan menggunakan kain ini, dia bisa juga berfungsi sebagai panel absorber. Dan sekarang kita akan masuk ke poin pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai hasil dari treatment akustik yang digunakan. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil akustiknya dari sumber Nagata Acoustic. Di sini kalian bisa lihat aja. Untuk reverberation time-nya sendiri, di sini unoccupied-nya yaitu adalah 2,2 second pada frekuensi 500 Hz. Dan untuk occupied-nya sendiri yaitu adalah 2,0 second atau 2 second ya pada 500 Hz. Nah, untuk detailnya sendiri di sini kita bisa lihat untuk low frekuensi yaitu di frekuensi 63 hingga 250 Hz di sini 2,3 second, dan untuk mid frekuensi yaitu di frekuensi 300 hingga 2000 Hz di sini 2,2 second, dan untuk high frekuensi 2000 hingga 8000 Hz di sini dia mendapatkan nilai yaitu di bawah 2 second dan bisa mencapai 1,3 second. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat juga pada grafiknya, di sini terlihat ada dua garis yang berbeda ya. Ada garis unoccupied dan juga ada garis occupied. Nah, untuk garis unoccupied sendiri ini tuh berarti bahwa waktu dengung di ruangan ketika kosong. Jadi ketika tidak ada orang sedikit pun di dalam ruangan, maka segitulah waktu dengungnya. Dan juga di sini ada garis occupied. Di sini maksudnya itu adalah waktu dengung ketika ruangannya diisi oleh penonton. Jadi waktu dengung ketika ada penonton yang memenuhi di dalam ruangannya. Nah, jadi di tabel ini kalian bisa lihat lebih detail. Di sini garis grafik occupied-nya jauh lebih rendah ya, karena di sini ketika ada manusia di dalam ruangan itu dia berfungsi juga sebagai absorber. Nah, itu sebabnya waktu dengungnya jauh lebih rendah. Dan yang terakhir yaitu adalah noise criteria. Di sini noise criteria yang kita dapatkan yaitu di angka -15. Nah, jadi kesimpulannya adalah bahwa gedung ini memang sudah memenuhi standar yang sudah ditentukan. Dan mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya.